Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan mempelajari hubungan antar garis menggunakan media gas teluh. Dengan media ini kita bisa belajar kapan saja dan di mana saja secara mandiri, asal laptop, komputer, tablet atau smartphone yang kita gunakan dapat terkoneksi dengan internet. Media ini saya upload di alamat tube.co.kr/m/M/1602501. Pada media ini, media gas teluh, singkatan dari garis sejajar dan tegak lurus, media ini mempunyai menu dan beberapa soal latihan. Jadi yang pertama, media ini mempunyai submenu gradien, submenu persamaan garis, submenu garis sejajar, submenu garis tegak lurus, submenu soal-soal garis sejajar, soal A, dan yang terakhir soal B, soal-soal tentang dua garis yang saling tegak lurus. Kita bisa melakukan pengamatan dan eksplorasi terhadap media ini. Selamat mencoba. Kita akan mempelajari tentang gradien sebuah garis yang melalui titik A dan B. Kita bisa melakukan pengamatan dan eksplorasi terhadap garis ini. Yang pertama, kalau titik A di misalkan min 2,0, kemudian titik B nya sama dengan 0,3, kita dapatkan gradiennya sama dengan 1,5. 1,5 kita dapatkan dari ordinat titik B dikurangi dengan ordinat titik A dibagi dengan absis titik B dikurangi dengan absis titik A. Jadi nilai gradien itu sama dengan tangen arah dari garis ini terhadap sumbu X. Jadi tangennya kalau misalkan di A nya 1,0 dan B nya 0,3, maka gradiennya sama dengan
min 3. Kalau kita ubah B nya ke 0,5, gradiennya sama dengan min 5. Kalau kita ubah A nya ke 5,0, maka gradiennya sama dengan min 1. Kalau kita ubah di sini B nya ke 0, min 5, maka gradiennya sama dengan 1. Nah, untuk mengecek apakah pemahaman kita sudah benar dalam menentukan gradien garis yang melalui titik A dan titik B, kita centang latihan soal. Nah, di sini ada pertanyaan, tentukan gradien dari garis G, garis yang merah ini. Kemudian di sini ada tempat jawaban kita. Yang ketiga adalah feedbacknya. Kalau jawabannya di sini salah, maka feedbacknya salah. Kalau kita perhatikan di sini, garis ini melalui, kalau di sini adalah min 3,4, kemudian di sini min 2,1. Berarti gradiennya sama dengan delta Y nya 3, delta X nya 1, grafiknya ini turun, berarti gradiennya sama dengan min 3. Kalau kita ketikkan min 3, kita enter, maka jawabannya adalah benar. Kita bisa klik soal lagi untuk soal yang lain. Nah, seperti ini. Garisnya melalui 5,0 dan 0,5. Delta Y nya 5, delta X nya 5, hanya arahnya di sini. Kalau tinjauannya dari sini berarti delta Y nya min 5, kemudian delta X nya plus 5, berarti gradiennya sama dengan min 1. Kalau kita jawab min 1, feedbacknya benar. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari persamaan garis. Kita centang dulu menunya, kita geser ke persamaan garis. Di sini terdapat sebuah garis yang melalui titik B dengan koordinat x1, y1 dan titik Q x2, y2 dan sebuah titik R sembarang pada garis ini. Jadi ini kalau kita geser titik R, maka garisnya tidak berubah. Kemudian kalau kita perhatikan lagi, di sini terdapat segitiga SPQ itu sebangun dengan segitiga TPR. Dengan demikian, tangen SPQ itu sama dengan tangen TPR, atau gradien dari garis yang melalui P dan Q itu akan sama dengan gradien dengan garis yang melalui P dan R. Sehingga terdapat hubungan bahwa M sama dengan Y min Y1 dibagi X dikurangi X1. Atau kita bisa menyatakan dalam bentuk persamaan ini, Y min Y1 sama dengan M kali X min X1. Persamaan ini adalah persamaan garis yang gradiennya adalah M dan melalui titik X1, Y1.
Jadi dimanapun kita geser, hubungan itu akan tetap. Jadi tangan arahnya kedua garis yang melalui P dan Q dan yang melalui P dan R itu selalu tetap dimanapun ini titik P dan Q nya. Dengan demikian hubungan atau persamaan ini bisa kita gunakan untuk menentukan persamaan garis yang gradiennya kita ketahui dan titik yang dilalui juga diketahui. Untuk memahami ini kita centang latihan soal. Nah, di sini ada pertanyaan, tentukan persamaan garis yang melalui M dan N. Melalui M ini dan N. Di sini ada tempat jawaban dan yang ketiga adalah feedbacknya. Kalau dijawab seperti ini salah. Kalau kita perhatikan bahwa gradien yang melalui M dan N itu delta Y nya 1, delta X nya sama dengan 7. Berarti gradiennya sama dengan 1/7. Dengan demikian persamaan garisnya itu sama dengan Y dikurangi, kalau menggunakan koordinat dari titik N berarti Y dikurangi 1 min 1 atau Y plus 1 sama dengan gradiennya tadi sama dengan 1/7. 1 dibagi 7 dikalikan dengan X dikurangi absis dari N sama dengan 3, jadi dikurangi 3. Kalau kita enter maka jawabannya adalah benar. Kita bisa mengulang soal yang lain dengan klik soal. Nah, di sini garisnya melalui 2,4 dan min 5,1. Berarti gradiennya sama dengan 3/7. Kita coba mengisi persamaannya. Jadi Y dikurangi, kalau kita gunakan koordinat M berarti ordinatnya sama dengan 4. Jadi Y min 4 sama dengan gradiennya sama dengan 3/7. 3/7 dikalikan dengan X dikurangi dengan absis dari M yaitu sama dengan 2 dikurangi 2. Kalau kita enter maka jawabnya benar. Kita bisa mengulangi soal-soal yang lain seperti ini dengan klik pada soal. Pada subtopik yang ketiga kita akan mempelajari garis sejajar. Kita centang dulu latihan soal. Kemudian kita geser menunya ke garis sejajar. Kalau kita melakukan pengamatan terhadap dua garis yang melalui AA dan BB dan satunya adalah melalui titik CC dan DD. Apabila kita geser titik A ini, maka garis C nya itu juga akan berubah, akan selalu sejajar. Apabila garis B ini
sudutnya 45, maka garis D sudutnya juga 45 terhadap sumbu X dengan gradien sama dengan 1. Jadi kalau dua garis sejajar, sudut yang dibentuk terhadap sumbu X selalu sama. Dengan demikian, gradiennya apabila dua garis itu sejajar, gradiennya akan sama. Konsep ini akan kita gunakan untuk menyelesaikan soal-soal persamaan dua garis yang saling sejajar. Pada menu selanjutnya adalah kita akan eksplorasi, melakukan pengamatan dan eksplorasi terhadap dua garis yang saling tegak lurus. Di sini terhadap garis K yang persamaannya misalkan sama dengan Y sama dengan M1X, kemudian garis L sama Y sama dengan M2X. Apabila kita tentukan absisnya 1, jadi kalau di sini 1, maka titik A ini akan mempunyai ordinat M1. 1 kali M1 Y-nya M1. Sementara kalau dimasukkan ke garis L, kalau X-nya 1, maka Y-nya sama dengan M2. Jadi dimanapun titik A ini kita geser, kedua garis akan selalu tegak lurus. Kita perhatikan bahwa di situ terdapat 3 segitiga siku-siku. Yang pertama segitiga FCA, yang kedua FBC, dan yang ketiga adalah segitiga siku-siku ACB. Karena ketiga segitiga ini adalah siku-siku, kita bisa menggunakan rumus Pythagoras untuk menentukan panjang AC dan panjang BC. Kemudian kita juga bisa menentukan panjang AB-nya. Dari ketiga segitiga ini, kita akan membuktikan bahwa jika garis L gradiennya adalah M2, garis K gradiennya M1, maka akan berlaku bahwa M1 kali M2 sama dengan min 1. Silakan dicari apakah terbukti seperti itu. Pada menu soal A berkaitan dengan dua garis sejajar, di sini terdapat tombol soal A untuk menampilkan soal tentang persamaan garis yang saling sejajar. Soal yang pertama ini garis 3Y sama dengan 16X plus 19. Kita akan menentukan garis yang sejajar dengan garis ini. Garis tersebut melalui min 2, min 6. Di sini kalau dijawab
Persamaannya adalah min 5,33x ditambah Y sama dengan 4,67. Feedbacknya adalah benar. Kita bisa klik soal yang lain di soal ini. Nah, garisnya yang diketahui adalah 14Y sama dengan 16X plus 7. Berarti gradiennya sama dengan 6/14. Garis yang kita cari melalui min 2,1. Karena garis ini sejajar berarti gradiennya sama. Jadi persamaannya Y dikurangi dengan ordinat P dikurangi dengan 1. Karena ini sejajar berarti garis yang kita cari gradiennya sama dengan 6/14 dikalikan dengan X dikurangi absis dari P, jadi dikurangi min 2 atau sama dengan plus 2. Jadi X dikurangi min 2 jadi X plus 2. Kalau kita enter, apakah salah? Nah, ternyata benar. Untuk soal yang lain kita klik lagi. Di sini gradiennya berarti min 2/3, garisnya melalui 1,-16. Maka persamaannya adalah Y dikurangi 16 dikurangi min 16 atau ditambah 16. Gradiennya sama dengan di sini min 2, 3 berarti min 2/3. Min 2/3 dikalikan dengan X dikurangi absis dari P dikurangi 1. Kita enter, maka benar. Kita bisa melakukan soal-soal yang lain dengan klik soal ini. Nah, menu yang terakhir adalah soal B berkaitan dengan dua garis saling tegak lurus. Seperti pada soal A, di sini ada tombol soal yang jika kita klik maka soalnya akan berganti. Misalkan di sini ada garis 4Y sama dengan 1X plus 15. Kita akan mencari persamaan garis yang tegak lurus terhadap garis ini. Garis tersebut melalui min 3,18. Kalau kita perhatikan di sini garisnya mempunyai gradien 1/4. Berarti garis yang tegak lurus dengan garis ini gradiennya sama dengan min 4. Kalau kita masukkan persamaannya, berarti persamaan garis yang melalui min 3,18 berarti Y dikurangi 18 sama dengan gradiennya yang tegak lurus dengan garis ini sama dengan min 4 dikalikan dengan X dikurangi absis dari titik Q dikurangi min 3 atau plus 3. Kalau kita enter, hasilnya benar. Untuk soal yang lain demikian pula. Misalkan seperti ini. Gradien garis ini adalah 4/5. Berarti gradien garis yang dicari itu sama dengan min 5/4.
Maka persamaan garis Y ini melalui Q min 2, min 4, berarti Y dikurangi min 4 atau Y plus 4 sama dengan gradiennya. Kalau di sini 4/5, berarti gradien garis yang dicari adalah min 5/4 dikalikan dengan X dikurangi dengan absis Q dikurangi dengan min 2 atau plus 2. Kita enter, jawabannya benar. Untuk soal-soal yang lain kita tinggal mengklik tombol soal B. Apabila Anda bisa menyelesaikan soal dari gradien, persamaan garis, kemudian soal A dan soal B, berarti Anda sudah memahami hubungan antar garis dengan baik. Terima kasih.